Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rati, Bu Silvana, dan Yeni yang saya banggakan. Ya. Jadi izin Bu Rati, saya buka ujian atau sidang TA pada siang hari ini. Terima kasih Bu Ratih ya sudah menyiapkan mahasiswanya yang saya kira akan membawa nama kita nih, nama usia. Baik, Yeni, halo Yeni. Iya, selamat Yen, siang. oke. Ya, Prof. Selamat ya, Yeni sudah sampai di akhir studi ini yang begitu telaten dengan waktunya sampai mulai bayangin 3 tahun setengah ya, Yen. Iya, betul, Prof. Oke, baik, selamat Yeni ya, mudah-mudahan bermanfaat nanti. Terima kasih Bu Silvana sudah mendampingi saya. Kita mulai ya dengan sidang tugas akhir atas nama Yeni Mardian. Mardian apa Mardian saja? Mardian. Mardian, Prof. Mardian, baik. Saya boleh tanya dulu, Iya, Prof. Anda Silakan. sehat? Sehat, Prof. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Siap ya untuk ujiannya? Iya, siap, Prof. Baik, baik. Dan juga selamat kepada Bu Rati sebagai pembimbing yang sudah menghasilkan seorang Yeni Mardian. Baik, saya mulai mungkin Bu anggota sidang, Bu Dr. Silvana, ya. Saya mulai dengan Anda coba siapa Yeni? Yeni Iya, Prof. membaca apa namanya formulir yang sudah Anda tanda tangani. Iya, baik, sebentar. Di share ya, Non. Iya, Prof. Koneksinya bagus banget nih, Bu Silvana. Terima kasih, Prof. Ini sudah ada timernya ya, jalan ya? Ya, ya, cepat sedikit, Non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yeni Mardian, NIM 220201010007, judul tugas akhir pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada pesantren online dengan kepuasan kerja sebagai mediasi. Yang pertama, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generate AI untuk perbantuan penulisan kalimat atau paragraf atau bab. Ketiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Yang keempat, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak akan memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. Yang kelima, saya siap bersedia hadir dalam proses wisuda baik online maupun onsite dari Universitas Cyber Asia. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat. Terima kasih, Prof. Baik, makasih. Jadi silakan lanjut untuk Anda menyiapkan PowerPoint-nya. Baik, Prof. Lima 15 menit ya, Non. Ini sudah berlangsung 5 menit ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra SEMS, yang terhormat Dr. Silvana Syah SSI MSI, yang terhormat Ibu Rati Anggoro Wilis SEMM JDMS CPOD, saya Yeni Mardian ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Pesantren Online dengan Kepuasan Kerja sebagai Mediasi. Latar belakang penelitian ini adalah pada data Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenak RI
pada 2023 jumlah pesantren di Indonesia yang terdaftar secara resmi mencapai sekitar 28.000. Berikut gambar presentasi berdasarkan wilayah. Salah satunya adalah pesantren online Rabita Ulumiyah. Pesantren online Rabita Ulumiyah ini menawarkan pendidikan Islam secara daring. Seiring berjalannya waktu, terutama pada tahun 2023 hingga 2025, fenomena performa kerja tenaga pendidik pesantren online ini mengalami penurunan yang signifikan akibat kurangnya kompensasi, sehingga berdampak pada aktivitas pesantren, terutama para santri Rabitah Ulumiyah. Rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada pesantren Rabita Ulumiyah? Yang kedua, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada pesantren online Rabita Ulumiyah? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada pesantren online Rabita Ulumiyah? Selanjutnya, tinjauan teori. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dari seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pada kinerja karyawan adalah didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok organisasi yang mana mencerminkan kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan dari perusahaan. Sedangkan kepuasan kerja didefinisikan sebagai tingkat di mana kebutuhan atau ekspektasi karyawan terhadap pekerjaannya itu terpenuhi. Sedangkan kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya saya melampirkan 10 penelitian terdahulu. Dilanjutkan pada penelitian terdahulu ada kerangka konseptual di mana variabel kompensasi atau X terdiri dari 5 indikator, yaitu gaji diberikan tepat waktu, 2 gaji sesuai dengan pekerjaan, bonus, pertolongan sosial, biaya pengobatan. Pada kepuasan kerja, variabel mediasi yaitu terdapat 5 indikator. Yang pertama kondisi kerja, keamanan kerja, komunikasi, pengawas, dan rekan kerja. Sedangkan pada kinerja karyawan, indikator terdiri dari 7. Yang pertama, komitmen, prestasi kerja, kedisiplinan, kerjasama, kecakapan, dan tanggung jawab, serta kreativitas. Hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis 1, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di pesantren online Rabita Ulumiyah. Hipotesis 2, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada pesantren Rabita Ulumiyah. Hipotesis 3, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada pesantren Rabita Ulumiyah. Pada hipotesis 4, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja pada pesantren Rabita Ulumiyah. Implementasi metode usulan. Pada jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori, di mana objek penelitiannya adalah kompensasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Subjek penelitiannya adalah tenaga pendidik pesantren Rabita Ulumiyah. Sumber dan jenis penelitiannya adalah data primer yang diperoleh dari jawaban kuisioner yang disebarkan kepada 37 responden. Sedangkan pada data sekunder yaitu data jumlah presentasi penyebaran pesantren di Indonesia yang berasal dari Kemenak RI, data penilaian kinerja tenaga pendidik, presentasi prestasi tenaga pendidik, dan penilaian kompensasi tenaga pendidik yang didapat dari sumber internal pesantren. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh tenaga pendidik di pesantren Rabita Ulumiyah, dan sampelnya penelitian ini terdiri dari 37 responden tenaga pendidik pesantren Rabita Ulumiyah. Sedangkan alat analisisnya alat bantunya digunakan dalam penelitian ini adalah Smart PLS versi 3.29. Selanjutnya pada hasil dan analisanya ada gambaran umum perusahaan. Pesantren Rabita Ulumiyah ini berdiri pada 12 September 2022. Pesantren online Rabita Ulumiyah ini merupakan inisiatif modern dari organisasi Rabita Ulumiyah. Operasionalnya melibatkan platform digital seperti aplikasi pembelajaran dan video daring yang mengajarkan kitab kuning, fikih, dan akhlak secara interaktif. Model ini menekankan fleksibilitas di mana santri dapat belajar dari rumah tanpa asrama fisik sambil mempertahankan esensi pendidikan Islam yang membentuk karakter bangsa. Selanjutnya ada deskripsi responden. Deskripsi
Pertama yaitu jenis kelamin. Laki-laki dengan presentasi sebanyak 57%, sedangkan perempuan sebanyak 43%. Selanjutnya usia mayoritas didominasi kelompok usia 15-20 tahun yaitu 22%. Selanjutnya pendidikan mayoritas didominasi oleh pendidikan SMA atau sederajat 12,32%. Pada lama bekerja, mayoritas ditempati 1-2 tahun, yaitu 38%. Selanjutnya, pada uji validitas, saya menggunakan measuring model, yaitu outer model berikut gambarnya. Untuk menguji validitas, ada convergent validity yang terdiri dari outer loading dan AVE. Pada outer loading pada tabel yang ditampilkan semua nilai outer loading pada indikator variabel kepuasan kerja, kinerja karyawan, dan kompensasi sudah memenuhi batas nilai 0,7 yang dinyatakan valid. Sedangkan pada nilai AVE pada tabel tersebut, setiap variabel telah melebihi nilai 0,5 dan semua variabel telah lolos nilai EVE yang dipersyaratkan. Selanjutnya pada outer model ada discriminant validity yang dimana ada cross loading dan kriteria Werner-Lecker. Nilai cross loading dari setiap indikator telah lebih besar pada tabel tersebut dibandingkan nilai cross loading variabel lainnya. Untuk itu nilai cross loading semua indikator lebih besar dari 0,7 yang artinya sudah memenuhi nilai yang dipersyaratkan. Selanjutnya uji Werner-Lecker kriterian yaitu dengan nilai AVE-nya 0,7 menunjukkan pada tabel tersebut kepuasan kerja senilai 0,906, kinerja karyawan 0,910, kompensasi 0,920. Selanjutnya untuk menguji reliabilitasnya saya menggunakan Cronbach Alpha di mana Cronbach Alpha ini harus di atas 0,7. Pada kepuasan kerja nilainya 0,945, kinerja karyawan 0,964, kompensasi 0,954. Artinya bahwa variabel tersebut telah memenuhi syarat sehingga seluruh kuesioner terbukti reliable dan konsisten. Pada komposit reliabilitas harus lebih besar dari 0,7 yang artinya semua variabel berada di atas 0,7. Pada tabel tersebut kepuasan kerja sebanyak 0,958, kinerja karyawan sebanyak 0,971, kompensasi sebanyak 0,0965 yang artinya bahwa instrumen penelitian secara keseluruhan reliable atau dapat diandalkan. Selanjutnya, setelah uji validitasnya diterima, semua yang disyaratkan sudah diterima, maka ada uji inner model, di mana di inner model terdapat R-square dan PET coefficient. R-square di sini dalam PLS SEM nilainya berkisar dari 0 hingga 1. Pada kepuasan kerja, R-square-nya terdapat 0,788, sedangkan pada kinerja karyawan, R-square-nya terdapat 0,724. Pada patch coefficient berada pada rentan -1 sampai dengan 1, yang dimana pada kompensasi terhadap kepuasan kerja nilainya 0,887 dan memiliki hubungan positif yang sangat kuat. Dan nilai pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,392 memiliki hubungan positif yang artinya semakin tinggi kepuasan kerja yang didapati maka semakin tinggi pula kinerja karyawannya. Sedangkan nilai pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,484 memiliki pengaruh positif. Selanjutnya, predictive relevance Q-square. Pada kinerja karyawan, nilai Q-square-nya ada 0,580 dan kepuasan kerja nilai Q-square-nya adalah 0,637. Kedua nilai Q-square yang relevan ini menunjukkan bahwa rekonstruksinya memiliki nilai prediktif relevan pada konstruksinya telah aman dan terbangun dengan baik dalam penelitian ini. Selanjutnya, ada model fit atau nilai NFI sebesar 0,655, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian saya dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat. Dan terakhir adalah pengujian hipotesis yang saya menggunakan pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping.
di mana hasilnya adalah yang hipotesis 1, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil hipotesis diterima dengan hasil pembuktian nilai koefisien jalurnya adalah 0,484 dengan nilai T statistik 4,750 lebih besar dari 1,96 dengan p-value-nya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, hipotesis 2, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, di mana hasil hipotesisnya diterima dengan hasil pembuktian nilai koefisien jalur adalah 0,887, yaitu positif dengan nilai T statistiknya 27,112, di mana lebih besar dari 196. Dan p-value-nya 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Pada hipotesis 3, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan yang hasil hipotesisnya diterima dengan hasil pembuktian nilai koefisien jalur adalah 0,392 dengan nilai T statistiknya adalah 3,439 lebih besar dari 196 dan p-value-nya 0,001 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya hipotesis 4, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja dan hasil hipotesis diterima dengan hasil pembuktian pengaruh tidak langsung melalui mediasi memiliki nilai koefisien jalur yaitu 0,348 dengan nilai T statistiknya 3,503 lebih besar dari 193 dan p-value-nya 0,001 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan yang saya ambil dari penelitian ini adalah yang pertama, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pemberian kompensasi yang adil, memadai, dan sesuai dengan kontribusi pekerjaan, termasuk gaji pokok yang tepat waktu, bonus, dan tunjangan, merupakan faktor pendorong utama yang secara langsung dan efektif meningkatkan kinerja para tenaga pendidik di pesantren online Rabita Ulumiyah. Yang kedua, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sistem kompensasi yang dirasakan adil dan kompetitif oleh tenaga pendidik. Terbukti berhasil menumbuhkan perasaan puas yang signifikan terhadap pekerjaan mereka di pesantren online Rabita Ulumiyah. Kompensasi yang bermasalah seperti penundaan insentif atau tunjangan yang tidak proporsional dapat menjadi sumber ketidakpuasan. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Tingkat kepuasan kerja yang tinggi pada tenaga pendidik adalah kunci untuk meningkatkan kinerja mereka. Pegawai merasa dihargai, aman, dan puas dengan kondisi kerja akan menunjukkan komitmen dan produktivitas yang lebih optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas teknik manajerial. Selanjutnya yang keempat, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja, yaitu mediasi. Kepuasan kerja berfungsi sebagai faktor perantara, mediator yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi tidak hanya mempengaruhi kinerja secara langsung, tetapi juga secara paling efektif meningkatkan kinerja tenaga pendidik ketika kompensasi tersebut terlebih dahulu berhasil menumbuhkan kepuasan kerja pada diri mereka, yang artinya fokus pada peningkatan kepuasan kerja adalah jalur strategis untuk memulihkan kinerja yang menurun akibat masalah kompensasi. Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba Anda tayangkan TA-nya secara keseluruhan mulai dari judul. Baik, Prof. Bu Izin saya Silvana? riset ya, ini waktunya ya. Baik, siapa dulu, Prof? Boleh saya dulu, boleh Bu Ya, Silvana dulu, boleh. saya ikut Prof aja, siapa dulu? Boleh saya dulu, boleh. Ya, saya kasih 10 menit ya, Prof, izin. Boleh, cukup. Ya. Prof mau di-share dulu ininya, revisinya? Atau terakhir? Apanya? Nilai? Enggak, revisi yang ada di hasil revisinya mau di-share dulu biar Yeni lihat sekitar semenit 2 menit. Boleh. Boleh ya, izin ya. Di stop share dulu Mbak Yeni. Baik. Baik. Ini ya, Prof ya. Maaf, itu namanya belum saya tulis. Apa, Prof? Nanti tolong ditambahkan. Baik, jadi saya besarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat ya Mbak Yeni, sudah selesai presentasinya dan saya hanya setelah saya menelaah skripsi Anda itu ada beberapa hal yang
kurang sinkron antara rumusan masalah, hipotesis pembahasan itu tentang kata mediasi. Ya nanti kita akan kupas. Kemudian di latar belakang itu ada tabel 1 dengan gambar 1.1 itu kurang sesuai, di mana presentasinya angka di belakang koma dihilangkan. Jadi harus pilih aja salah satu, ya. Kemudian di iya. halaman 3 ada beberapa kalimat yang perlu diteliti, dan tabel 1.2 atau gambar 1.3 itu kok sama gitu loh. Kenapa nggak pilih aja salah satu? Misalnya nanti aja ini secara garis besar, tapi nanti Anda jawab, ya. Di dalam rumusan masalah itu ada kalimat yang kurang pas. Mungkin saya mengusulkan harusnya letaknya di usulan, ya. Itu apakah akan menggunakan, itu ada 2 kalimat ya yang Anda bisa baca di situ, dan yang tujuan penelitian itu diawali Anda menguji kan? Iya, Menguji hipotesis, bukan? iya, Ya, betul. oke, itu sudah saya sampaikan, katanya diawali dengan menguji dan menganalisis, ya, tidak hanya mendeskripsikan saja. Oke, yang Iya, di bab 3 itu ada kalimatnya kurang jelas, kalimat tidak lengkap, Bab ya, dua. jadi objek penelitiannya itu ada kurang jelas. Dalam penelitian titik-titik itu tidak kurang jelas, dan di bab 2 itu Anda harus membuat urutan tabel operasional utamanya, mulai dari tentunya dari bab 2 ya, teori, kemudian definisi operasional, pembahasan dan kesimpulan itu mulai dari Y dulu, kemudian Z, baru X, ya. Kemudian bab 4 itu urutannya saja. Yang lain bagus, ya. Jadi bab 4 sih ada beberapa tabel yang Anda hanya membaca isi tabel itu, tetapi tidak ada uraiannya di bawah. Uraian itu hanya membaca tabel, ngerti maksud saya? Iya, betul, Prof. Ya. Jadi Prof. tapi hubungannya dengan penelitian Anda nggak jelas gitu, ya. Itu ya. Terus Anda menulisnya bukan reliability, tapi harusnya reliabilitas. Iya, Prof. Saya sadar, Prof. Saya baru baca Saya juga ulang. salah nulisnya, harusnya reli, bukan E tapi I. Ya, oke, bab 5 oke. Baik, silakan coba Bu, secara garis besar seperti itu. Anda bisa menjawab satu persatu? Yang ini dulu, ya. Share lagi, Prof. Kenapa? Mau di-share lagi atau sekarang itu kan perbaikan naskah. Ya, Mungkin kebanyakan ada perbaikan pertanyaan naskah. kepada Nggak Yeni. usah, nanti diberikan aja. Kalau nanti Yeni kurang jelas, ya bisa tanya ke saya WA, ya. Baik, Prof. Izin, Prof, ini harusnya jangan ACC dulu. ACC setelah diperbaiki. Nanti bisa kita edit lagi ya, Prof. Ya, dibuat lagi aja sama Bu Siap. Silvana. Ya, Siap. jadi oke, itu hanya kebanyakan perbaikan ya, Non, ya. Iya, baik, Oke, Prof. jadi sekarang saya ingin bertanya aja deh. Ya. Kenapa Anda memilih judul ini? Dan kenapa di madrasah itu Anda? Madrasah itu letaknya di mana? Di Lumajang kah? Di Boyolali, Jawa Tengah, Prof. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Kok jauh banget? Apa ada kenalan Anda di sana? Iya, kebetulan saya bekerja di sana juga sebagai guru bahasa Inggris. Oh, oke, very good, ya. Oke, silakan. Kenapa Anda memilih judul itu? Baik, Prof. Karena adanya setiap hari kan saya bekerja di sana, dan ternyata terdapatlah karyawan di sana itu banyak yang malas, Prof. Sehingga ya mungkin disebabkan juga karena bonusnya atau bosankah atau yang lainnya, sehingga saya kaitkan dengan teori yang ada bahwa karyawan di sana itu merasa tidak puas dengan kinerja dengan kompensasi tersebut, sehingga kinerja dari tahun ke tahun itu menurun, Prof. Begitu. Oke, coba ditayangkan dari judul. Baik, sebentar, Prof. Oke, berarti itu adalah fenomenanya ya yang Anda amati. Iya, yang setiap hari saya di sana. Karena kebanyakan santri itu jarang, banyak yang ngeluh, terus jarang masuk juga, Prof. Begitu. Oke.
Jadi dasarnya adalah diperkirakan kompensasi yang Iya, jadi penyebab, iya, begitu. diperkirakan Nah, kompensasi, Prof. ada nggak yang menyebutkan bahwa kompensasinya kurang dibandingkan dengan keinginan mereka? Dibilang kalau kebanyakan daripada tenaga pendidik itu bilangnya seperti itu sih, Prof. Karena Hmm. mungkin karena tunjangannya yang kurang kah atau bonusnya yang kurang kah begitu, Prof. Sebetulnya lebih baik Anda memunculkan apa namanya keluhan-keluhan tadi ya pada saat Anda observasi begitu bertanya, sehingga memunculkan dari sekian banyak pengaruh yang terhadap kepuasan kerja, terhadap kinerja karyawan, itu jadi jelas, oh ternyata kompensasi yang tidak hanya kompensasi kan harusnya, tapi yang paling tinggi ada keluhan tentang kompensasi. Itu menjadi fenomena yang tepat ketika Anda memilih judul ini sebetulnya. Ya. Baik, Prof. Baik. Terima Baik, kasih next coba. masukannya, Prof. Ya, lanjut. Abstraknya sudah bagus saya kira, tidak masalah. Ya. Oke. Iya. Ini sudah ada implikasinya. Lanjut, Non. Iya, Prof. Ini sudah dikoreksi betul sama Bu Ratih ya. Oke. Coba saya lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalah. 10 menit ya Bu Agnes ya. Iya, lanjut terus. Ya, siap, Prof. Sudah tinggal 2 menit 20, Prof. Oke, saya kira rumusan masalah. Oke, saya di bab 2 aja, Non. Oh. Bab 2. Ya, tolong. Oke. Oh, harus Anda awali dengan bukan kompensasi dulu, seharusnya kinerja dulu. Kinerja, terus kepuasan kerja, baru kompensasi. Ya, urutannya saja. Cuma di dalam saya minta kok tidak ada yang namanya faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Ada nggak? Faktor, baik, Prof. Nggak ada sih, Prof. Berarti itu ya kurang. Ya, itu kurang. Tolong Anda tambahkan ya supaya lebih Ya. bagus. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja termasuk kompensasi. Kompensasi dan kepuasan kerja itu harus masuk. Ya, Iya, Non? iya, baik, Oke. Prof. Saya perbaiki, Prof. Juga di kepuasan kerja, saya belum melihat ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Baik, Berarti salah satu di antaranya adalah kompensasi. kompensasi. Ya, Ya, itu Prof. harus masuk dalam teori. Oke. Baik, Baik. Prof. Next coba lanjut bab 2-nya, lanjut tinggal 2 menit punya saya. Oke. Di sini oke. Ini oke. Apa sih Mbak yang disebut dengan tadi coba gambar tadi. Nah, ini apa maksudnya Anda membuat ini? Indikator tersebut saya ambil dari penelitian terdahulu. Bukan, maksud Anda membuat ini untuk apa? Konseptual untuk mengetahui seberapa besar apa ininya, Prof. Apa penelitian saya untuk Seberapa besar? menggambarkan secara logis hubungan antara variabel-variabel yang saya gunakan pada penelitian ini, Prof. Makanya, jadi untuk apa Anda membuat gambar ini? Gitu. Untuk menerapkan. Ini konsepnya siapa? Oh iya, konsepnya tidak ada. Nah, ini konsepnya siapa? Ini kan konsep, kerangka Iya, konseptual. Ini iya. punyanya siapa? Sebelum penelitian terdahulu, Prof. Enggak, ini konsep ini punyanya siapa? Punya saya. Oke, ya. Jadi tadi saya tanya, betul Anda mengambilnya dari penelitian terdahulu dan sumber-sumbernya. Iya. Oke, cuma saya tanya manfaatnya apa? Untuk mengetahui nanti penelitian saya lebih lanjut, Prof. Oh, lalu apakah hipotesis dirumuskan dari mana kalau hipotesis? Hipotesis. Hipotesis saya kaitkan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada, teori-teori yang ada dan apa yang terjadi di lapangan, Prof. Oke, 3 hal ya. Tadi apa tadi? Penelitian terdahulu, Eh, kedua
teori-teori yang ada dan teori yang apa yang ada yang terjadi. mendukung apa yang terjadi. Ini adalah dasar untuk membuat konseptual. Ya, untuk membuat kerangka konseptual dasarnya 3 ini. Ya, Kenapa? Karena kerangka konseptual itu kan konsep Anda iya, untuk melanjutkan penelitian ini. Berarti kerangka konseptual itu adalah gunanya untuk itu yang di bawahnya itu loh. Coba naik, coba naik. Ya, ya untuk merumuskan hipotesis. untuk Karena merumuskan. itu dalam kerangka konseptual belum ada H1, H2 itu. Jadi itu betul, ya. Oke, lanjut. Lanjut ke ke bab 3. Bab Bab 3. 3 saya ingin tahu populasi dan sampelnya. Tapi enggak mau. Oke, populasinya berapa, Non? Karena saya mengambil dari 37 tenaga pendidik, Prof, Hmm? dan saya menggunakan teknik sampling dan teknik sampling yang sampelnya 37 orang itu saya jadikan sampel, Prof. Hmm. Sebenarnya ada berapa orang sih di sana itu tenaga pendidiknya, termasuk Anda kan? Iya, 38, Prof. Yang satu kemana? Kan untuk masuk untuk ininya kan respondennya saya menggunakan 37 saja, Prof. Yang satunya siapa? Saya. Oke, kira lupa. Oke, next coba. Nanti dilanjutkan sama Bu Agnes ya. Nah ini identifikasi, coba saya lihat ini operasionalisasinya. Oke, tolong ya Non ya Ya, di definisi konsep itu harus ada sumbernya. Sumber sumbernya. coba. Ada nggak sumbernya dari mana Anda punya bahwa yang disebut kompensasi itu adalah di atas ya? Iya, Oh, Prof Anda ini. mulai di atas itu, harusnya Iya. di bawah, harusnya pengertian dulu, baru di bawah itu Oh, baik, baik. gitu Berarti di ya. sini ya, Prof. Habis titik baru. Mm-mm, Oh, mm-mm, ya, mm-mm, baik, ya. Prof. Nanti saya perbaiki, Oke. Prof. Kemudian ini yang nomor Oh, satu, sudah ya. sudah Baik, minus habis. 3 menit. Baik, terima kasih Bu Silvana. Ya, cukup buat saya. Silakan Oke, dilanjut. luar biasa. Baik, di stop share dulu, Mbak. Saya mulai ya. Bismillah ya. Ya. Baik, Mbak Yeni. Oke, sebelumnya saya ingin mengapresiasi Mbak Yeni. Ini saya sudah baca kerjanya rapi, kemudian kelihatan banget kamu eh, apa ya Sungguh-sungguh. mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Seperti Ya, itu ya. amin. Saya rasa kamu juga punya misi mungkin ingin tahu nih bagaimana ya masalah-masalah yang ada di tempat kerja kamu bisa kamu selesaikan. Namun, seperti biasa, kami akan menunjukkan masukan-masukan nih kepada kamu ya. Sudah lihat belum? Belum, Bu. Ini, Bu Belum. Udah. Silvana agak banyak ya. Iya. Yang pertama Mbak Yeni, saya lihat di daftar isi ya. Daftar Iya. isi Mbak itu tertulis 4.41, judul tulisannya adalah H1 kompensasi berpengaruh positif dan signifikan. Mestinya pemberian judul itu tidak boleh menunjukkan hasil kesimpulan Oh, uji. Jadi Mbak Yeni ganti saja dengan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Ya, oh, baik, yang baik. seterusnya ya, ini kan ada Iya. kayak gini ya. Baik, Bu. Baik ya. Yang Ya. kedua di pernyataan keabsahan. Untuk ini kebetulan saya KBTA tahun ini semester ini. Jadi di sekarang kita tidak perlu lagi menuliskan kata-kata tidak disusun menggunakan generative AI. Oh, Gitu ya. baik, Bu. Nggak Iya. usah. Itu dihilangkan saja. Kemudian kita masuk ke bab satu ya. Nah, bab satu itu Mbak Yeni mungkin perlu Mbak Yeni baca lagi ya. Kalau saya lihat di situ bagian awalnya itu sangat naratif gitu. Narasinya banyak banget bicara mengenai pesantren gitu. Ada sejarahnya gitu. Sehingga porsi variabel penelitiannya sangat sedikit gitu. Makanya kalau menurut saya itu cukup 1 sampai 2 paragraf saja yang bagian-bagian narasi itu diringkas saja lalu masuk saja kepada substansi karena penelitian Mbak Yeni ini adalah SDM gitu. Jadi bagaimana fenomena terhadap SDM, kompensasi dan kepuasan kerja. Kalau Ya. toh Mbak Yeni ingin menjelitakan ini, boleh Mbak Yeni cerita ke gambaran umum
Itu Oh, nanti di bab baik. 4 Baik, baik. silakan ya. Tapi kalau untuk di bab satu latar belakang itu sebenarnya nggak boleh bertele-tele, kita straight to the point gitu ya. Ya. Kemudian di bab satu juga, di sini fenomena empiris yang Mbak tunjukin di situ belum dianalisis secara kritis gitu. Misalnya berapa sih penurunan persen penurunan total ya dari kinerja tersebut dan apa dampak langsungnya terhadap organisasi. Mestinya Oh, itu Mbak angkat gitu. Jadi sudah ada grafiknya, cuman belum dianalisis ya Mbak secara kritis gitu. ya, betul, Bu. Kemudian di sini sebenarnya bagian dari latar belakang itu pun juga kita karena di sini penelitian kuantitatif kan fungsinya adalah untuk membuktikan apakah teori itu didukung atau tidak didukung oleh sampel kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai kompensasi, hubungan antara kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja, itu ada teori-teori yang biasa itu, yang menghubungkan itu seperti Hansberg two factor teori, kemudian ada eh, equity teori gitu ya, ekspektasi teori gitu. Nah, ini memang sudah ada teori SDM di situ, namun teori SDM itu mungkin seperti payung besarnya gitu kan, yang menaungi itu. Tetapi aplikasinya yang bisa memecahkan solusi atau yang bisa dijadikan guidance sama Yeni untuk berbicara tentang variabel-variabel tersebut adalah coba digali lagi. Ada teori yang memang aplikatif gitu, lebih lebih jelas gitu. Baik, Bu. Kemudian karena ini menggunakan variabel mediasi, judulnya ini seksi banget, bagus ya kan, menarik gitu kan. Ini suatu hal yang mungkin nanti kita akan biasakan gitu di mahasiswa S1. Namun kalau kita bicara mengenai intervening pada seperti itu ya, Iya, itu mestinya harus diungkap nih kenapa kepuasan kerja ya kan? iya, betul. Ya. Kenapa kepuasan kerja itu menjadi mediasi? Ini mestinya harus digali dalam gitu kan. Itu kenapa dijadikan itu? Oh, ternyata ketika kita bicara mengenai kompensasi gitu kan. Kalau dia kompensasi tanpa ada kepuasan kerja gitu kan, kinerja mungkin nilainya nggak seberapa, tapi ketika dia sudah puas gitu kan, saja kinerja akan lebih baik. Nah, seperti itu loh Mbak. Tapi Iya, didukung oleh apa riset-riset terdahulu. iya, Saya iya, cepet aja baik. ya, saya banyak ya. Terus Iya, kemudian, nah saya di bab satu juga harusnya kan ada gap riset. Di gap riset ini Mbak cuman tulis aja secara umum, tapi nggak ada kutipan-kutipan penelitian sebelumnya. Saya nggak lihat itu, gitu. Nggak ada perbandingan penelitian sebelumnya A dengan B gitu dan seterusnya. Nanti lihat aja ya. iya, Kemudian baik. SEM-nya juga kenapa di bab satu kena ketika pakai SEM itu kan harusnya Mbak Yeni juga jelasin nih kita pakai alat analisisnya adalah metode Baik. LSM. Alasannya apa? Oh, karena ukuran kecil nih bisa mengcover karena ada variabel mediasi gitu. Cuman dijelasin aja pakai ini gitu, tapi kan ada alasannya. Gitu satu kalimat aja it's okay. Ya. Kemudian di bab 2 itu Mbak ngambil teorinya SDM. It's okay, nggak apa-apa. Memang ini masuk ya kan. Namun nggak dikaitkan sama konteks pesantren online. Mestinya ketika Oh, kita mengambil teori tersebut, kaitkan dengan konteks penelitian kita, gitu kan. iya, Terus baik. kemudian di sini ya tadi yang saya bilang gitu kan, kalau kita bicara mengenai applied teori yang nanti Mbak pakai sebagai pisau analisis langsung ke variabel-variabelnya, mestinya ada nih teori-teori ini gitu. Coba dicari lagi Iya, baik. gitu ya. Terus kemudian di sini ada kalimat nih. Mungkin tipe lah gitu ya, inkonsistensi. Dilihat ini ada tipe di sini ya. Jadi Mbak bilang Iya. kompensasi, tapi Mbak di sini masih bicara kinerja karyawan. Terus Oh, kemudian hipotesis, baca aja nomor 10 ya, iya, biar ini. iya, baik. Nah ini nomor 11 ya, nomor 11 di situ penjudulnya masih hubungan ya, pakainya Iya, hubungan ya. Padahal kita bicara mengenai PLS itu kan pengaruh, ya kan? Kita nggak bicara iya, baik. hubungan kan gitu. Jadi ganti dengan pengaruh ya biar konsisten. Pengaruh, baik. Kemudian kita lewati bab 3, kita masuk ke bab 4. Nah, di bab 4 ini hasil dari analisis deskriptifnya Mbak ada kata-kata bahwasanya hasilnya itu positif gitu. Padahal mayoritas di data itu netral. Kan gitu. Iya, Tuh, jadi nah kalau netral ini kan sebenarnya kita nggak bisa bilang ini positif gitu kan.
hasilnya kan gitu. Ya, Jadi bisa dikatakan mungkin masih banyak responden yang belum berani menyatakan setuju terhadap kinerja mereka sendiri. Nah, itu kalau netral. iya, Makanya orang kadang menghilangkan tengah-tengah itu. Jadi dia pakainya 4 gitu agar supaya tidak ada netralnya gitu. Jadi iya. paksa jawab. Kemudian di sini Mbak jemputnya kalau itu ada indikator tertinggi dan terendah. Dasarnya apa? Saya nggak ngelihat nih ada tabel standar rata-rata, min, standar deviasi nih di bab 4-nya, Mbak. Ada Eh, nggak saya taruh di ini sih, Bu, di lampiran? bawah di lampiran. Berarti harus Oh, ditampilkan di harusnya bab 4. ditampilkan. Iya. Gimana kita menjelaskan bahwasanya ini nilainya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, rata-ratanya aja nggak ada, kan gitu. Ya. Baik, Terus baik. kemudian tampilan 4.4. Di sini Mbak konvergen analitis, maksudnya kan ini loading faktor hasilnya kan ya Mbak? Hasilnya ini ya, Iya, loading faktor kan, bukan AVE iya. kan? Iya, Iya, harusnya kan ini kan valid untuk loading faktornya kan, di atas iya, 0,7 kan? Nah ini iya, harusnya di sini tabelnya, hasilnya tuh di sini, sebelah sini. iya, Tabel. baik. Aku lihat kan aku gerak-gerak lihat ya Mbak? Iya, Nah, kelihatan, jadi Ibu. harusnya di sini tuh, baru AVE, Oh, ya kan? baik, baik, Bu. Ah, gitu. Terus kemudian, nah sini Mbak, saya tuh lihat nilai loading faktornya tinggi banget nih, di atas 0,9. Itu kalau Iya. menurut Her, itu udah sangat tinggi. Kalau sangat tinggi, itu kemungkinan pertanyaan satu dengan yang lain itu redundant. Hmm, Jawabannya hampir mirip gitu. apa? Nah, bisa dicek lagi nih. Jangan-jangan kemiripan itu ya bisa jadi kita kurangin indikatornya juga nggak apa-apa. Kan Mbak banyak banget indikatornya tuh yang berapa tuh? Oh, iya. Tujuh ya. Nah, 7. gitu. Itu redundant gitu kan. Terus diskriminan analiti, di validity tabel 4.5. Harusnya 4 ditulis 4.7 kan gitu. Oh, Ya. iya, baik. Corner lakernya, kemudian reliability. Kerenbahnya, ini kan tinggi banget ya. Tadi aku bilang, ini kan efek dari multikoneritas ini menyebabkan alfa Cronbach dan composite reliability-nya tuh pasti akan tinggi gitu jawab itunya. Biasa kalau orang ke data questionnaire itu kan mengisinya asal kadang kan bikin yang setuju aja semua. Nah, ini mah akan menghasilkan ini gitu. Kita cek nih gitu. Apakah item-itemnya itu kita cek indikator aja apakah item-itemnya itu substansif. Kalau nggak Hmm, substansif bisa dikurangin. hmm. Habis ya. Baik, baik, Bu. Jadi saya nggak usah bertanya deh kalau gitu. Terus R square-nya, nah ini yang saya menarik banget nih Mbak. Kalau kita bicara SEM, ya kan, nilai dari mediasi, jadi dari eh, dari Y ke Z sama ke X, itu itu sebenarnya kita hitung berdasarkan perkalian dari koefisien regresi dari kompensasi ke kepuasan dan kepuasan ke kinerja. Jadi perkalian ini ke sini kan. Iya, Nah, di output itu nggak ada, tapi di situ Mbak tiba-tiba ada. Coba Mbak share dulu deh. Share dulu, Mbak share dulu naskahnya di bagian bab 4. inner model ya. Nah, inner modelnya Mbak. Nah ini, maaf. Nih udah. Nah ini kan 0348 ya. Iya. Yang mana sih tadi? Iya. Tunggu, tunggu. Iya. Jadi kan kompensasi ke kepuasan berapa? 0, Kompensasi. kompensasi Kenapa kompensasi ke kepuasan berapa? 0,887? 87. Oke. Iya. Terus kemudian eh dari kepuasan ke kinerja berapa? Kepuasan ke kinerja 0,392. Nah, 0,348 ini Mbak dapat dari mana? Ada di tabel. Eh, di saat di SEM PLS itu 2 kali, eh, Bu, untuk mengujinya, Bu. Jadi ada yang pertama 3 dulu dan yang terakhir itu 2, Bu. Iya. Nah, ini kan nggak ada di output. Coba ke belakang. Outputmu nggak ada. Sebenarnya kan ini kan dihitung manual bisa ya. Coba nih kan
Kamu cuma 3 kan? Oh, saya lupa masukin Bukan, sepertinya, Bu. memang nggak ada. Enggak. Di output nggak bakal keluar. Kita harus hitung manual, Mbak. Eh, Saya bingung output kamu nggak ada, tapi hasil kamu ada. Kamu dapat dari mana itu yang baris yang tadi itu, 0, ya, eh, 38. itu dari PLS sih, Bu. Ada Jadi di PLS-nya? ada. Jadi ini itu untuk pengujian hipotesanya itu ada 2 kali dan saya ambil itu yang paling bawah karena saya menonton YouTube-nya begitu, Bu. Tapi saya lupa masukin di sini. Oh, ini kamu ketik Dan- manual. Iya. Ini kamu ketik manual. Ini kamu Enggak, copy. saya ini ambil dari PLS-nya langsung, terus saya lampirkan di sini. Tetapi kalau untuk mengujinya itu, emang dari PLS-nya itu ada 2 kali, dan saya ambil yang paling bawah biasanya, Bu. Iya, artinya kan ada 4 baris ya, Mbak ya. Iya, 4 Nah, ini baris saya harus lupa 3 baris. masukin di sini. Oh, berarti Satu ada lagi, kan dihitung kan? ada, Iya, iya. ada. Ya udah itu aja. Terus Ya, sedikit lagi mungkin ya Mbak, itu kan ya, alasan Mbak ngambil sampelnya 37 itu kan sebenarnya kalau dalam PLS ya Mbak ya, ya, tetap aturannya kan ikutin HAIR, ya ya, kan, 5 sampai 10 ya kan. Namun karena memang populasinya memang terbatas kan gitu ya, akhirnya ngambil 37 begitu ya, ya, gitu ya. Artinya sebenarnya kalau kita bicara smart PLS itu mesti harus kaitannya dengan kalau populasi tidak diatur pakai HAIR. Jadi karena ini indikatornya banyak, harusnya kan 5 sampai 10 kali indikator ya. ya. Nah, Baik. indikatormu kan ada banyak nih, ya kan? Harusnya kan segitu sampelnya. Tapi karena memang memang sampelnya populasinya terbatas kan, akhirnya diambil 37 begitu ya. Iya, betul, Bu. Ya. Oke deh, itu aja saya dari metodologi, Prof. Kira-kira seperti Oh itu. ya, baik. Stop share. Terima kasih Bu Silvana. Bu Rati, monggo. Halo Bu Rati, Sepertinya Bu Rati masih... lagi anu ya. Iya, Terus gimana Prof. dong? Oh, Prof Ya, ingin. Iya, Prof. monggo, monggo Bu Rati. Selamat. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Rus, Bu Dr. Silvana untuk masukan-masukannya. Jadi tadi semua sudah dicatat ya, Mbak ya. Tapi nanti kan akan diberikan ini ya, Bu Ya, Silvana siap Bu. ya, Saya berikan. catatan. Ya, jadi nanti kembali lagi ke saya. Terima kasih ya, Mbak, sudah memberikan yang terbaik walaupun nggak sempat simulasi karena perbedaan waktu itu ya berbeda. Jadi kemarin teman-temannya simulasi Mbak Yeni nggak sempat ikut gitu, tapi saya yakin Mbak Yeni bisa memberikan yang terbaik dan alhamdulillah ya hari ini Mbak Yeni bisa memberikan yang terbaik. Ya, terima kasih Prof. Rus, Bu Terima Dr. kasih. Silvana. Baik, makasih Bu Rati. Ya, Mbak Yeni, tolong anu dulu ya, keluar dulu ya dari Ya, sini dari saya taruh di waiting room ya, Prof. waiting room, taruh di Ya, waiting room saja baik. langsung. Saya share Baik, izin. mangga, mangga. Saya share izin. Ya, Masih muter. ya ini ke. Ini Yeni ya, Yeni Mardian, pengaruh kompensasi. Ini nilainya nilai dummy ya, Prof. Mohon izin, karena Oh saya ya. perlu mengeluarkan rumus. Jadi saya bukannya masih sudah dinilai ya, Prof. Jadi nanti kita rubah. Monggo, Prof. Silakan siapa duluan? Prof dulu boleh. Kalau dari saya baca naskahnya sih sudah bagus, Bagus. Bu Rati ya, apalagi nih mahasiswa yang ibaratnya reguler ya. Terharu saya karena bisa dibilang belajar Smart PLS itu baru semester ini belajar mahasiswa kita Smart PLS, Bu Rati, yang nanti modul kita buat itu. Berarti dia belajarnya otodidak, itu pun juga cukup bagus. Saya apresiasi itu, Prof, gitu. Presentasinya juga bagus. Mantap gitu. Kalau Ya saya sih bagus oke, kok. Prof, Bu Ratih. Kalau saya oke. Ya, Tapi monggo, Prof, terus. perbaikannya sedikit memang. Jadi Bu Silvana sudah memberikan 90 atau masih dummy? Buatan. Saya nunggu Prof dulu. Nunggu Prof Oh, dulu. Buatan ini ya. ini dummy, Prof. Ini dummy. Oke. Artinya bisa diganti sama angka. Jadi kalau ini nggak ada angkanya, saya nggak bisa ngeluarin rumus, Prof. Begitu. Oke, oke, Nggak, oke. Prof, dulu ya. Eh, saya sih ya 90 dari Oh, saya. betul ya, Prof ya. Jadi ini Dari range-nya saya kan 85 90. sampai 100 sangat baik sekarang. Dari Jadi saya A itu. 90. Oh, Emang dia 90. sangat baik, sangat baik. Dan Kelengkapannya 90, begitu, Prof? semuanya sama. Oh, berarti udah sesuai nih.
Jadi presentasinya dia juga bagus dan dia juga Hmm. bisa. Hanya ada kesalahan-kesalahan kecil saja. Ya, baik. Terus aspek presentasinya juga dibikin Sama, ini. sama, Masya sama Allah. aja Terus ini semua. juga, Prof, Ya, sama. semua saya dari tadi malam begitu membaca selesai, oh anak ini pintar gitu. Iya. Cuma Nah, Bu Rati, karena Prof seperti ini, saya nggak berani, Prof, Bu Rati. Walaupun banyak catatan dari saya samain dengan Prof aja. nggak karena kecil sih Bu, kecil Ya, itu ya kecil. cuma Saya juga bagi saya sih cuman masalah minor itu kok. Walaupun itu bagi saya bukan ya, prinsip. cuma minta ditambahkan tadi saya lupa nulis itu adalah fenomenanya itu mestinya ada penelitian terdahulunya yang menunjukkan Ya. bahwa memang kinerjanya itu mereka tidak puas itu karena apa benar hanya karena kompensasi, mungkin ada faktor yang lain gitu. Itu harus ada itu sih harus ditambahkan. Oke, baik. Bagus kok. Dari saya samain dengan Prof Rus, Bu Rati. Nggak berani ketuanya 90 semua, masa saya turunin. Enggak apa-apa, Bu. Nggak, udah. Makanya saya tunggu Prof dulu. Tapi mungkin dengar dulu dari Bu Ratih ya, Bu Silvana. Gimana? Iya, kalau dari saya, ya memang Mbak Yeni ini menerima challenge gitu, Prof, dari saya ya. Kalau yang Smart PLS, ada juga yang kemarin sempat Smart PLS terus mundur, berubah jadi SPSS lagi gitu, Prof. Jadi memang Mbak Yeni belajar sendiri, gitu sih, Prof. Di Banyak, Bu. tengah, ya, Hampir semua bimbingan saya juga belajar sendiri, Bu. iya, gitu. Dan dia kan di Yaman itu loh, Prof. Jadi sehingga waktunya kalau saya bimbingan tuh selalu dia nggak bisa gitu loh. Jadi ya udah saya akhirnya bimbingannya itu ya baik kertas aja. Ya. Jadi dia kirim PDF, saya coret-coret, terus dia perbaiki gitu. Gitu. Ya. Dan sekali dia ikut hadir bimbingan hanya menyimak gitu. Jadi menyimak teman-temannya karena dia memang ikut lagi apa sih pelatihan juga ya, Prof, di Yaman itu Ya, kan. iya. Gitu. Tapi saya appreciate dia memang ini sih gigih gitu ya anaknya ya. Terus saya Ya. juga baru tahu nih barusan dia mualaf. Iya, setahu saya dia juga ini dulu tuh kan memang Hindu gitu ya, nggak pakai jilbab, reguler ya. Oh, jadi Masih dulu reguler. dia baru convertnya berapa tahun ini, Bu? Baru banget deh kalau nggak salah. Gitu. Jadi itu, Prof, terima kasih. Kalau dari saya sama aja nih lagi. Sama aja. Nggak diganti ya, Bu. Ya, Jadi karena udah tinggi banget. angkanya udah. Ya udahlah kalau gitu kita bungkus ya, Bu. Jadi nilainya 90 ya, Bu. Berkah ya. Bismillah ya buat Yeni yang sedang berjuang ya. Oke. Kalau gitu biar cepat kita panggil aja ya, Prof ya. Enggak. Oke. Oke, sudah. Saya stop. Halo ya, Yeni. Iya, Prof. Halo, oke Yen. Yeni di sana sekarang jam berapa? Jam 12. Oh ya, lebih lambat dari kita 3-4 jam ya. Iya, betul, Prof. Baik. Yeni, setelah kita akan juga mendapatkan informasi rekomendasi dari pembimbing, kemudian juga dari Bu Silvana. Banyak perbaikan yang harus Anda lakukan, yang dari saya juga nanti dibaca. Kalau nggak ngerti, silakan WA ke saya. Baik, Ya. siap, Prof. Oke, jadi perbaikannya yang agak banyak mungkin tambahan itu tadi, penelitian terdahulu untuk memunculkan fenomena. Kemudian ada beberapa perbaikan kalimat ya yang itu tidak begitu penting. Yang penting juga dari Bu Silvana itu harus Anda ikuti semua ya. Iya, baik, Prof. Jadi setelah kita mendengarkan dan kita rapatkan Yeni Mardian ya dinyatakan lulus ya. Alhamdulillah. Dan belum boleh pakai sarjana ekonominya, sarjana manajemennya dulu. Nanti kalau sudah wisuda baru dipakai ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, keluargamu yang masih ada siapa? Paman bibi masih semua, Prof. Sepupu-sepupu masih banyak. Kirim salam sama paman bibinya yang tentunya membesarkan Anda, bukan? Oke, baik.
Selamat dan selamat juga kepada Bu Ratih yang sudah memberikan bimbingannya yang hebat ya untuk seorang Yeni Mardian yang walaupun jauh di ujung sana di Yaman tapi bisa Iya, betul, berhasil Prof. dengan sangat baik. Ya. Selamat sekali lagi. Monggo Bu Silvana. Baik. Yeni, alhamdulillah, luar biasa. Kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini, bikin bangga kita dengan cerita-cerita Alhamdulillah. kamu. Kamu menuntut ilmu jauh di negeri orang, seorang diri, tapi tetap juga mau belajar kuliah di Unsia. Itu benar-benar menggugah. Dan juga terlebih lagi, Yeni juga sudah melakukan yang bagus ya, tulisannya Yeni juga udah bagus. Cuman masukan dari kita ini adalah untuk kebaikan ke depannya, Iya, ke betul. depannya ya. Jadi Yeni silakan nanti di apa namanya istirahat dulu boleh, nggak apa-apa karena mungkin hari ini sudah begitu lelah. Mungkin nanti suatu hari mulai lagi untuk revisi. Dan kali ini Yeni itu lulus sidang tapi belum lulus skripsi ya. Iya, betul. Harus diselesaikan juga revisinya dengan cepat. Sekali Iya, lagi, baik. saya turut bangga mengucapkan selamat kepada Yeni. Yeni sebagai seorang wanita harus Kasih. semakin bersinar, ya, semakin percaya diri di negeri orang, ya. Di sini kita semua sayang sama kamu, bangga sama kamu, dan jangan lupa kepada dosen-dosen di Unsia. Oke, cukup Pak Iya, Prof. siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Ratih monggo. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Dan Ibu Dr. Silvana, Mbak Yeni. Selamat ya, sudah dinyatakan lulus. Akhirnya 3,5 tahun di Unsia, Mbak Yeni bisa on time ya. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Mohon maaf selama bimbingan, saya suka marah-marah ya. Enggak sih, Bu. Enggak, Bu. Menurut saya enggak. Saya agak galak memang kalau bimbingan Prof. Jadi mohon maaf kalau saya maunya cepet-cepet ya. Saya maunya buru-buru karena memang saya juga dikejar target. Saya harus selesai bimbingan saya sidang ini pertengahan Januari, Prof. Karena saya mau ujian sidang tertutup juga gitu. Jadi ya, jadi karena kondisi itu, jadi mohon maaf. Kadang saya suka malam-malam WA, Mbak Yeni, ini saya tuh suka marah-marah kalau nggak pas respon gitu, Prof. Enggak apa-apa, Bu. Mahasiswa. Ya, dan Mbak Yeni ini salah satu yang memang cepat gitu. Misalnya saya suruh revisi malam ini, besoknya udah jadi, besoknya gitu, udah jadi gitu. Jadi memang kan Mbak Yeni targetnya memang minggu ini dia harus maunya sidang gitu ya. Jadi terima kasih ya Mbak Yeni sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik dan tentunya memberikan contoh-contoh pada angkatannya Mbak Yeni yang apa yang belum sidang ya. Jadi maksudnya seorang Mbak Yeni tuh bisa loh gitu ya. Jadi sehingga memotivasi teman-temannya gitu ya. Makasih Prof ya, selamat ya. Mbak Yeni kalau bisa hadir ya wisuda ya Mbak Yeni ya. Insya Allah, Bu. Ya, gitu. Ya, terima kasih Terima Prof. kasih, Bu Rati. Ya. Baik, terima kasih Bu Ratih, Bu Dr. Silvana, dan Yeni. Sekali lagi selamat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dalam kehidupan Anda selanjutnya. Oke, jadi izin Bu Ratih, Bu Silvana, saya ingin mengakhiri sidang TA Izin, tugas Prof. akhir ini. Boleh, Monggo, Prof. Mungkin boleh, silakan. kita pengen tahu kesan-kesannya Mbak Oh, sorry Yeni. ya. Sekaligus juga mungkin karena ini kan beliau spesial, beliau adalah mahasiswa spesial sedang di luar negeri. Kesan-kesannya juga, Prof, selama berkuliah 3,5 tahun, begitu, Prof. Boleh ya, Prof? Silakan. Ya, Boleh, baik. boleh, Terima Bu. kasih, Dokter. Ya, saya selama berkuliah di Unsia, saya happy banget karena di Unsia sendiri bisa fleksibel waktunya, Prof, Ibu, begitu. Jadi saya bisa mengerjakan tugas akhir, begitupun mengerjakan kuliah-kuliah yang lain selama 3,5 tahun ini. Dan begitupun dosen-dosennya, insya Allah semuanya baik, membimbing saya sepenuh hati, semuanya, Prof dan Ibu. Baik. Sudah Bu Silvana? Sudah, terima kasih Yeni, terima kasih Cukup Terima ya. Prof. kasih, Luar Prof. biasa Yeni ya. Izin Bu
Dr. Silvana, Bu Rati, dan Yeni, saya mengakhiri sidang tugas akhir ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan tentunya tetap kita semua semoga diparingi kesehatan, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Bu Prof. Dr. Lulus, Silvana. Terima Ya, kasih. Rati, izin. Bu Yeni, Ya, Mbak Yeni. makasih. Terima kasih, Ya, ya. Prof. Ibu. Ya.